Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Fidolin Koleta. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang manajemen kepemimpinan di era digital. Namun hari ini saya tidak sendiri, sama dengan teman saya. Halo, aku Cendana Ardipaksi. Saya dari Fakultas Ekonomi. Halo, Cendana. Nah, sebelum jauh nih kita membahas tentang manajemen kepemimpinan di era digital, kita tahu dulu nih, apa sih dasar dari manajemen itu? Apa sih Cen, dasar dari manajemen itu? Menurut saya pribadi, basicnya manajemen itu secara definisi itu cara atau kemampuan untuk mengatur. Gitu. Jadi, manajemen itu memiliki banyak cabang. Di antaranya tuh ada cabang manajemen waktu, manajemen keuangan, dan manajemen sebagainya. Nah, jika ditarik kesimpulan, jadi manajemen itu merupakan suatu ilmu atau suatu keterampilan untuk mengatur sesuatu gitu. Nah, benar banget, Cendana. Contohnya aja, sekarang kita sebagai mahasiswa, kita harus bisa memanage waktu kita, baik itu kuliah, berorganisasi, ataupun saat, ataupun kadang kalau kita mau kerja ya kan, Cen? Betul sekali Fitri. Nah, contohnya kayak aku Fitri. Aku tuh ikut dua organisasi di kampus. Yang salah satunya itu UKM dan salah satunya forum komunikasi. Dan di sela-sela organisasi dan kuliahku itu, aku juga menyempatkan diri untuk ikut kerja freelance atau kerja paruh waktu Fitri. Ya, aku bisa memanajemen waktuku agar bisa mengatur itu semua agar tidak bentrok gitu. Keren banget ya, Cendana. Dia bisa kuliah, sekaligus organisasi, dua lagi, terus dia juga ambil kerja paruh waktu, teman-teman. Wah, teman-teman, kalian harus contoh si Cendana ini ya, jadi bisa sebagai contoh untuk kalian semua nanti kalau kalian kuliah itu kalian bisa masuk organisasi, terus kalian juga bisa kalau mau kerja paruh waktu. Nah, berarti Chan, kamu ini sudah merencanakan dari organisasi, terus kamu kerja paruh waktu, berarti kamu sudah merencanakan itu semua ya, Chan ya? Iya, betul sekali. Jadi aku sudah merencanakan semua itu ibaratnya itu adalah strategiku bagaimana caraku untuk mengisi waktu luang. Nah, sudah merencanakan semua itu, merencanakan strategi-strategi bagaimana caranya agar semua itu bisa berjalan walaupun ada yang harus aku prioritaskan. Kalau ngomongin, nah, tadi kan Cendana sudah bilang dia itu menyiapkan strategi-strategi ya. Nah, Hmm, kalau ngomongin soal perencanaan strategi, banyak banget orang yang berpikir kalau perencanaan strategis itu hanya untuk perusahaan besar aja. betul Tapi sekali. padahal kita sebagai mahasiswa ini juga perlu belajar tentang perencanaan strategis ini. Benar kan, Chan? Betul sekali, Fitri. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus belajar yang namanya merencanakan sesuatu. Karena apa? Karena untuk tujuan kita merencanakan sesuatu itu untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan kita sebagai mahasiswa itu merupakan tujuannya itu agar cepat lulus gitu. Ya, Gimana sih caranya agar kita cepat lulus? Nah, setelah kita bisa menyusun strategi apa yang harus kita lakukan agar kita cepat lulus. Baik itu kita tanya ke kakak tingkat kah bagaimana caranya agar cepat lulus, atau kita bisa mencari tahu kah bagaimana cara agar niat bikin skripsi, ya kita itu bisa merencanakan itu. Sehingga ketika kita sudah merencanakan, kita bisa melakukan itu step by step sehingga tujuan kita tercapai gitu. ya, betul banget. Apalagi di era digital yang semakin maju sekarang ini ya, banyak sekali AI yang muncul nih. Betul banget. Ya, dan mengubah cara berpikir dan juga cara belajar kita. Nah, jadi mahasiswa, kita sebagai mahasiswa ini perlu ada strategi untuk belajar yang kreatif agar kita bisa lulus dengan cepat ya, dan ya. Betul Namun sekali. bukan cuma mengandalkan teknologi itu kan, bukan cuma mengandalkan AI, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan AI itu dengan bijak, ya kan? Betul sekali. Nah, pastinya kita sebagai mahasiswa itu pasti menggunakan AI dengan bijak Ya, ya. Kita harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman gitu. ya, Ketika kita mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan wawasan kita akan lebih terbuka terhadap lingkungan sekitar kita. Apalagi kita itu calon pemimpin masa depan, Fitri. Calon pemimpin masa depan itu harus lebih aware lagi, harus perhatian lagi dengan lingkungan sekitar, agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik di kedepannya. ya. Ngomong-ngomong sebenarnya ya, benar banget yang tadi Cendana bilang. Agar kita jadi pemimpin yang baik ya. Nah, Betul. ngomong-ngomong soal pemimpin nih, Chan, masih banyak nih orang-orang yang belum bisa ngebedain apa sih itu manajer sama pemimpin. Nah, sini Cendana bisa nggak jelasin kepada kita semua biar kita tahu apa sih perbedaan manajer sama pemimpin itu? Oke.
jika ditarik satu garis ya, Fendi, ya, manajer dan pemimpin itu kedengarannya sama. Kenapa sama? Karena mereka sama-sama atasan pada sebuah organisasi atau pada sebuah perusahaan. Tapi ketika kita lihat secara lebih detail, ternyata itu memiliki perbedaan yang cukup spesifik. Yang dimana manajer itu adalah orang yang bisa yang mengatur atau yang menyusun langkah-langkah atau strategi-strategi untuk eh, kegiatan atau perusahaan ke depannya. Sedangkan kalau pemimpin itu merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan semua orang sesuai dengan tujuannya dia. Sehingga ketika dilihat di sini semua orang itu bisa jadi pemimpin karena semua orang itu punya keterampilan untuk menggerakkan atau mengajak orang untuk mengerjakan sesuatu. Tapi tidak semua orang bisa menjadi manajer yang bisa menyusun langkah-langkah atau menyusun strategi-strategi itu, betul. Ya, setuju banget. Dan juga gaya kepemimpinan itu harus berubah ya. Bukan lagi otoriter, Benar sekali. tapi juga harus kolaboratif dan juga harus memberikan kepercayaan, bisa memberikan kepercayaan kepada tim-tim rekannya ya. Buka dan juga apalagi kita sebagai kerja bareng kita sebagai Gen Z ini kan yang sangat fleksibel ini. Iya, benar sekali ngomong-ngomong keterbukaan tentang organisasi. Ya, Kita bisa lihat di kampus ketika sebuah acara atau sebuah event organisasi itu ketika acara berhasil tidak diukur dari sebagaimana kerasnya ketua panitianya tuh menempa panitia-panitianya atau anggota-anggotanya, tapi keberhasilan itu dapat diukur dari sebagaimana dia bisa mendengarkan masukan dari anggotanya, bagaimana dia bisa memberikan saran kepada anggotanya. Nah, disitulah bisa diukur bagaimana kesuksesan dari kegiatan atau event tersebut. ya, setuju banget. Dan juga sekarang kan sudah semakin pesat ya digitalnya. Dan juga sekarang banyak banget kerja tim dilakukan secara online. Iya, itu bakal lebih efisien lagi ya. Melalui Zoom, Google Meet, dan Google Meet, maaf ya, dan juga grup WhatsApp nih. Iya. Jadi kemampuan memimpin jarak jauh dan juga digital leadership ini sangat penting ya, Jen ya. Ya, benar sekali. Jadi kepemimpinan itu penting ya bagi kita, apalagi kita sebagai Gen Z nih, Ya, benar yang banget. fleksibel. Kok kerasa ya teman-teman, kita sudah banyak banget pembahasannya. Kita sudah berbincang terlalu lama. Nah, namun sebelum tutup nih, Oke, saya punya pertanyaan wajib untuk Cendana. pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Betul, betul. Oke. Nah, Cendana, kita sebagai mahasiswa, kenapa manajemen kepemimpinan digital itu penting untuk kita belajar? Oke, karena gini ya, kita sebagai mahasiswa itu penting mempelajari. Mungkin yang kita maksud itu manajemen kepemimpinan ya. Ya, Ya, manajemen kepemimpinan mungkin kita sebagai mahasiswa itu penting sekali yang namanya belajar manajemen kepemimpinan. Kenapa? Karena kita itu merupakan calon pemimpin di masa depan. Nah, ketika kita mempelajari manajemen kepemimpinan ini dengan baik, maka suatu saat kita akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar di suatu saat nanti. ya, setuju banget. Jadi intinya belajar manajemen dan kepemimpinan itu bukan cuma soal menjadi bos di suatu perusahaan, tetapi manajemen kepemimpinan itu bisa juga jadi versi terbaik dari diri kita. Biar kita bisa memanage waktu kita, terus saat kita di kampus, organisasi, dan juga kehidupan pribadi kita. Ya, betul sekali. Nah, semoga dalam pembicaraan kita pada kali ini itu bermanfaat untuk para penonton yang ada di luar sana. Semoga ini bermanfaat dan mungkin itu cukup menjadi bahan pertimbangan kita untuk belajar bagaimana cara kita memimpin ke depannya. Ya. Dan bagaimana cara kita memanage waktu kita. Benar sekali. Semua manajemen itu perlu kita pelajari. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah setia mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Ya, terima kasih atas atensinya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye. Teman-teman.